Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali di kelas terbuka ya. Masih bersama saya Faizal Muklis. Sekarang kita lanjutkan lagi tutorial C++ OOP-nya nih ya. Kita masuk ke episode nomor 19 mana kita akan belajar tentang friends class. Oke. Kita lanjutkan lagi friend zone kita ya. Oke, udah lama nih ya. Kita mulai dulu ya. Ini di Bandung lagi hujan. Jadi lagi sendu-sendu gimana gitu kan ya. Jadi ini bentar, saya bikin dulu include IOStream ya. Terus saya include juga si string ya. Kayak gitu aja teman-teman semua ya. Terus kita using ya mana namespace std ya seperti biasa. Nah terus kita kasih si mainnya dulu deh gini ya. Terus kita cout, terus kita touch kayak gitu dia. Terus inilah endline ya. Oke, kita keluarin teman-teman semua, langsung keluar dari situ tes. Oke, jalan ya, mantul. Oke, sekarang kita akan belajar tentang friend class ya. Jadi kita di sini tulis dulu ya. Kita akan belajar tentang tentang friend class ya. Gimana sih friend ya? Friend class. Nah itu dia. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Bikin sebuah atau bukan sebuah, dua buah ya kelas yang simple aja gitu ya. Nanti kita akan coba langsung membuat mereka jadi berteman. Nah, oke, kita lihat gini ya. Coba pertama kita punya kelas yang deket-deket aja dulu ya. Kita bikin kelas persegi gitu. Kayak gitu. Jangan lupa titik koma guys di sini ya. Terus kita punya kelas ini adalah persegi panjang. Oke. Panjang kayak gitu ya. Terus kita punya di sini titik koma juga. Mana titik koma? Nah, itu ya. Oke. Nah, dari sini ya, sekarang kita bikin aja dulu. Di sini adalah private ya. Kita punya private. Di sini kita punya double misalkan sisi ya. Jadi dia punya sisi. Kalau persegi panjang dia private-nya dia punya apa? Mana? Private-nya itu adalah double ya. Dia punya panjang sama lebar ya. Lebar gitu. Oke, mana bos? Nah, itu dia ya. Udah nih. Nah, dari sini kita punya konstruktor ya. Nah, bentar. Saya lihat dulu. Contekan gitu ya. Ini coba. Public. Kita punya konstruktornya ya. Konstruktornya itu gampang aja. Kita punya persegi kayak gini ya. Terus kita masukin misalkan this ya. Terus sisinya kita awali dengan nilainya adalah 0 deh ya. 0 jangan deh. Langsung aja masukin di sini ya. Kita masukin double sisi gitu. Jadi this sisi sama dengan sisi gitu ya. Oke, nggak ada yang aneh kan dari sini? Nggak ada ya. Oke, sekarang kita bikin yang si persegi panjang. Nah, si persegi panjang dia punya public. Public ya. Di sini dia punya persegi panjang kayak gitu. Terus dia punya double. Mana double panjang sama double lebar ya. Nah, dari sini kita bisa langsung buat. Di sini adalah this ya. Panjang sama dengan panjang, terus this ya. Di sini lebar sama dengan lebar ya. Itu dia udah. Oke, gampang banget ya. Ya udah, sekarang kita langsung aja bikin di sini ya. Kita bikin ininya dulu. Objeknya ya, kita buat. Oke, kita buat objeknya gitu. Bentar ini biar enak dilihat kayak gitu. Nah, kita bikin di sini ya. Kita bikin ini adalah persegi. Terus kita bikin apa dong objeknya? Nama objeknya paling enak apa? Kotak ya. Persegi itu kotak nggak sih? Kotak persegi. Apa sih persegi ya? Persegi lah nggak apa-apa ya. Ini kita bikin mau pakai apa nih? Udah pakai gini aja ya. Kita bikin gini aja. Oke, nggak masalah. Ini kita kasih sisinya itu apa ini? Sisi ya, sisinya misalkan 5 gitu ya. Oke, terus kita punya persegi panjang. Nah, ini kita kasih kotak ya. Kotak ini adalah persegi panjang. Terus kita kasih berarti lebarnya ada panjang, ada lebar nih. Kita kasih 5 sama 10 deh ya. Kayak gini. Oke, udah ya. Udah. Nah, sekarang kita akan coba menghitung luas ya. Nah, sekarang coba kita menghitung luas di mana kita kasih luasnya itu adalah yang persegi ya. Coba kita kasih gini. Misalkan kita mau bikin dia yang menghitung luas berarti kan double luas, oke. Terus kita kasih di sini langsung aja return ya this sisi. Nah, bentar ini biar enak ini bisa sih kita kali aja ya this sisi. Oke. Kayak gini
ya. Coba sekarang kita keluarin di sini, ya, cout. Oke. Terus kita bikin kan luas persegi. Oke. Terus kita begini, terus kita kasih di sininya adalah persegi. Pakai titik ya, luas kayak gitu ya. Oke. End line. Nah, ini yang keluar adalah nanti ada luasnya ya, benar 25 ya. 25, benar di sini ada luas 25. Oke, mantap. Nah, dari sini sekarang kita coba bikin juga buat yang ini ya. Kita bikin ini luas ya. Kita bikin gini double ya. Terus double luas kayak gitu. Terus kita bikin ini adalah return ya. Langsung aja gampang banget, ini adalah panjang. Panjang dikali dengan this ya. Terus kita kasih di sini adalah lebar kayak gitu ya. Oke, kayak gini gampang banget. Ini coba kita keluarin aja ke bawah ya. Ini jadi persegi panjang, ini jadi kotak ya. Bentar, ini mana ini dulu ya. Ini kita rubah jadi kotak. Kayak gitu. Ya, ini kalau misalnya kita keluarin, langsung keluar ini ya. Luas perseginya 25, luas kotaknya adalah 50. Oke. Nah, sekarang kita mau ngecek mana yang lebih panjang. Oke, gini ya caranya. Misalkan saya mau ngecek persegi ini sama persegi panjang, lebih panjang yang mana. Nah, sekarang misalkan kita bikin gini ya. Kita bikin void aja, void atau kita bikin boolean ya. Boolean, terus bisa bikin misalkan check is lebih panjang. Oke. Is lebih panjang dari, nah misalkan kita mau masukin si persegi ke sini ya. Coba gini caranya. Kita bikin cons ya. Persegi panjang. Oke, terus kita kasih di sini adalah referensinya ya, objek gitu. Misalkan kita pakai gitu. Oke, ini kan masih error ya harusnya. Ini error nggak? Nah, ini saya coba bikin deklarasinya di atas ya. Ini kita taruh di sini biar nggak error. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini biar nggak error karena kita harus menjabarkan si persegi panjang di atas ya. Nah, di sini jadi masalah nih teman-teman semua ya. Atau jangan di sini deh ya. Kita taruh di bawah aja deh ya. Is lebih panjangnya taruh di bawah ya. Dari sini ya. Biar kelihatan. Nah, ini nggak apa-apa, ini nggak usah aja. Kita taruh di bawahnya aja ya. Di sini. Nah, ini is lebih panjang kita ganti jadi persegi ya. Persegi gitu. Oke. Nah, ini coba kita bikin dulu ya. Cout. Ini adalah fungsi panjang gitu ya. Fungsi panjang, kita bikin end line. Kayak gitu, terus kita return misalkan true aja dulu ya. Kayak gitu aja. Nah, terus saya bikin gini. Saya cout. Oke, gini. Bentar, kita bikin dulu ya. Misalkan boolean logika. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin di sini, langsung aja bikin kotak, persegi ya, kotak bener ya, kotak titik is lebih panjang, terus kita masukin di sini si persegi. Oke, kayak gini ya. Maka yang terjadi adalah, coba kita keluarin, dia akan tereksekusi ya, fungsi panjang, jadi dia ngejalanin yang ini. Nah, yang si logikanya jadi true. Oke. Nah, sekarang kan kita sebenarnya pengen ngebandingin ya, si is lebih panjangnya, kita mau ngambil, misalkan ngambil sisi sama panjang. Nah, misalkan kan gini, misalkan fungsi panjang ya, kita mau bandingin, ya misalkan boolean is true, ya. Jadi kalau misalkan si this, ya karena kan ini si persegi panjang ya, this, oke, panjang itu lebih besar dari objek ya. Dari objek titik, oke, sisi, bener nggak? Gini, ini harusnya. Nah, lihat di sini harusnya gini, teman-teman semua. Baru ini kita is true ya. Is true kayak gitu. Oke, terus ini kita bikin di bawahnya cout gitu ya. Terus kita bikin di sini apakah kotak lebih panjang dari persegi gitu ya. Terus kita kasih di sininya adalah logika gitu ya. Kita bikin end line. Oke. Nah, ini teman-teman kalau saya compile, lihat ada di sini ya. CC is a private member ya. Jadi nggak bisa nih diakses si CC ini. Oke. Nah, sekarang gimana caranya biar
si objek ini kan sebenarnya beda ya kelasnya ya. Kelasnya itu adalah yang ini ya. Jadi biar ya si persegi ini bisa diakses oleh si persegi panjang, maka kita harus bilang bahwa persegi panjang ini adalah friend dari si persegi ya. Coba kita bikin gini, friend class ya, persegi panjang. Oke. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Nah, tapi kan ini harusnya error ya. Coba kita compile. Oh, tidak ya. Tidak, guys. Jadi ini ternyata bisa ngelinking langsung ke sini ya. Bisa dong, mantap. Atau ini sebenarnya biar safe, kita bikin kelasnya di sini ya. Ini adalah persegi panjang kayak gitu ya. Nah, kayak gini aja ya, biar kita ada deklarasi di situ. Nah, sekarang bilang bahwa persegi panjang itu adalah teman dari si persegi ya. Sekarang karena kayak gitu, kita bisa akses si sisinya ya dari si persegi, karena bilang bahwa oke, saya persegi, saya akan memberikan ya semua yang saya punya itu ke persegi panjang, aksesnya gitu. Jadi sekarang yang namanya private ini hanya akan menjadi private di sini ya. Ini kalau saya bikin gini, persegi titik sisi, ini akan error ya. Ini akan error, lihat. Dia nggak bisa diakses. Oke. Nah, tapi kalau kita aksesnya di dalam ya si persegi panjang, dia bisa diakses nih. Oke Bang, pertanyaan. Kalau misalkan ini saya pakai lagi di atas, di sini. Oke, is lebih panjang, kita ganti ini menjadi persegi panjang. Mana? Persegi panjang gitu. Oke, ini di sisi. Ya, terus OBJ-nya jadi panjang. Kayak gitu. Bisa apa enggak? Ya, ternyata enggak bisa. Oke. Nah, ini ya, jadi si friend itu hanya berlaku satu arah, teman-teman semua ya. Jadi cuman bilang, oke, si persegi temennya, si persegi panjang jadi temennya si friend. Jadi si friend bisa ngasih apapun yang si persegi panjang mau dari si perseginya ya. Misalkan kayak sisi ini bisa dikasih ke sana. Nah, ini biar nggak error gimana? Ya udah, kita bikin juga di sini. Friend class ini persegi gitu ya. Nah, ini baru nggak error. Lihat, jadi hilang errornya ya. Gitu ya. Jadi si friend ini dia hanya berlaku satu arah ya. Jadi saya bilang di sini, oke, akses friend class ya hanya satu arah. Oke, tidak berlaku sebaliknya. Oke. Langsung friend class akan memberikan akses dari ya kelas yang mendeklarasikan friend gitu ya. Oke, misalkan kayak ini nih ya. Jadi ini artinya memberikan akses ya seluruh atribut dan metode kepada kelas panjang, persegi panjang. Ini ntar ini biar bagus ntar ya. Ini saya pindahin aja ke atas ya, kayak sini. Oke, easy banget teman-teman semua itu. Itu keren banget ya. Jadi sekarang kita udah belajar tentang si class friend ya, friend class. Nah, habis dari sini kita akan belajar tentang cascade function calls ya. Jadi sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang ini nih ya, si this ini ya. Terus juga kalian mungkin agak bingung ini kenapa kayak gini ya. Nanti coba kita lihat lebih dalam di tutorial selanjutnya, di mana kita akan belajar tentang cascade function calls ya. Terus habis itu kita belajar tentang static class members, operator overloading, baru kita belajar tentang inheritance. Oke teman-teman semua, jadi sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya, di tutorial nomor 20, di mana kita akan belajar tentang cascade function calls ya. Oke teman-teman semua, jadi see you next video, keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya, bye.